Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya, selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan memuji dan memuliakan Dia. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk pagi hari ini, sehingga dari bangun pagi kita fresh. Puji nama Tuhan. Yesus telah mati.
disembah. Haleluya Yesus. Serahkan Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini. Semuanya kuserahkan di dalam kuasa hanya dalam nama Tuhan kami. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Walaupun hanya beberapa. Tapi tengah kanan kiri masih ada bangku-bangku kosong. Puji nama Tuhan. Malaikat akan mengantar anak-anaknya tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan melakukan ledakan-ledakan. Ya, kita akan kota Semarang. Kita akan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. lagunya baru ya.
Ada lagunya lagu lama banget. Boleh nggak ya kita ngadain tos gitu pakai siku deh? Ya beli tos kanan kiri depan belakang saudara, ayo sambil jalan nggak apa-apa wes. Puji nama Tuhan, kita urapan Tuhan mengalir tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai terus ingat terus sudah, aduh, apinya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Sudah sekian lama kita secara ibadah online, ya. Kita diberikan kesempatan buat Tuhan kita pagi ini, ya. Haleluya. Kita akan silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita daripada kerajaan Tuhan. Silakan untuk saudara sudi berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk kami memberkati kami pada saat ini, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pertengahan pagi hari ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pelita kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja Majapahit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami serahkan persembahan ini. Haleluya, amin.
ada di dalam Dia. Janganlah kita selalu mendengar, mesti dalam kesesakan apapun kita ada di genggaman tangan Dia, karena kita punya Tuhan yang besar.
di tempat ini, ya Bapa. Kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh berada di tengah-tengah umat-Mu yang boleh memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu dalam mengasihi setiap kami, sehingga saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan jamahan-Mu yang dahsyat dan luar biasa, boleh memenuhi setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dengan bersehati kami sudah mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Mari Bapa berbicara di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, menguasai ruangan ini. Sampaikan, nyatakan isi hati-Mu, Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan silahkan Roh Kudus sendiri yang akan berkata-kata, berbicara di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, berapapun banyaknya, tapi saya harus mengimajinasikan bahwa ruangan ini sudah penuh, ya, dengan kosong-kosong diisi malaikat Tuhan, ya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi yang begitu panjang yang mengakibatkan salah satu di antaranya banyak gereja menjadi kosong, bukan karena mereka tidak mau beribadah barangkali, tapi karena mereka memang harus mengikuti protokol kesehatan dan ada ketentuan-ketentuan pemerintah yang harus dilakukan. Di gereja-gereja Kristen ketentuannya usia yang di atas 60 tahun tidak boleh ikut beribadah. Berbeda dengan yang di Katolik. Katolik itu ketentuannya 70 tahun ke atas yang tidak boleh beribadah. Maka saya kemarin juga mengusulkan di tempat saya, Pak, kenapa ketentuannya nggak diganti? Ternyata kebijaksanaan itu muncul dari kebijaksanaan gereja setempat, bukan ketentuan dari pemerintah. Jadi puji Tuhan, meskipun berapapun batas usia, kalau kita bisa hadir dan saudara-saudara di rumah yang bisa mendengarkan siaran ini, melihat, saya percaya Tuhan hadir di mana-mana pun saudara berada. Baik di sini maupun di rumah-rumah, saya percaya Tuhan tetap hadir. Apapun batas usia saudara, saya percaya Tuhan hadir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi yang berkepanjangan ini sehingga banyak orang mengatakan ini sudah mencapai masa krisis. Banyak orang mengalami penurunan bisnis, penurunan pekerjaan barangkali, kemudian juga penurunan kesehatan. Banyak hal yang membuat kita menjadi turun semuanya. Masih banyak lagi mungkin penurunan lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun tidak semua orang mengalami penurunan, ya. Mungkin ada beberapa yang tetap stabil, bahkan mungkin ada kenaikan. Tetapi dalam hal ini saya berbicara tentang kebanyakan orang yang merasa bahwa di masa pandemi ini begitu sulit keadaannya. Maka jalan satu-satunya bagi orang percaya adalah kita harus berdoa. Karena itu jalan satu-satunya bagi orang percaya mengatasi segala kesulitan hidup yang bisa kita bawa ke dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema, yaitu mintalah kepada Bapa. Saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayatnya 9
Sebetulnya 1-8, tapi saya ambil tema ini di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan disampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ini satu ayat firman Tuhan yang boleh melegakan hati setiap kita. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana doa orang-orang benar ini dijawab Tuhan? Kalau saya ambil dari Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Kemudian Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian ada salah satu contoh di dalam Yesaya 38 ayat 1-5. Ini ada seorang raja Yehuda yang namanya Hizkia. Saya rasa kita semua sudah pernah mendengar cerita ini ya. Ayat 1-5 saya bacakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hal yang mengerikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita sakit didatengin orang, kamu akan mati, gak akan sembuh lagi. Saya nggak bisa bayangin bagaimana perasaan kita. Kalau kita siap ya kita ngomongnya, oh nggak masalah, saya senang berjumpa dengan Tuhan. Tapi rata-rata kebanyakan orang bilang siap-siap, tapi memang betul menghadapi saat-saat kematian dia ketakutan. Saya takut. Inilah yang terjadi ketika Hizkia menerima firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Berarti yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dengan setia dan dengan tulus hati melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, dengan tulus hati kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa. Tadi doa orang yang benar, ini doa yang tulus hati. Demikian juga di Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia itu berdoanya dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu Elia bukan orang sembarangan, maksudnya bukan orang biasa. Ya orang yang dipakai Tuhan pasti kehidupannya setia dan tulus, pasti dia orang benar. Dan sekali ini dikatakan bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh, mukjizat terjadi. Karena hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 yang tadi saya katakan, ini adalah ayat yang boleh menjadi pegangan kita di dalam pagi hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan berisi tentang pokok anggur yang benar. Saya bacakan buat kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini perlu saudara garis bawahi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat-ayat yang kita baca adalah ayat-ayat yang boleh menguatkan kita bahwa setiap doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang orang salah, Bapak Ibu Saudara, salah mengerti bagaimana berdoa. Karena yang diambil ayat-ayat tentang doa yang sedikit-sedikit dikabulkan Tuhan, sedikit-sedikit dikabulkan Tuhan. Tapi sebetulnya apa benar begitu doa-doa orang selalu dikabulkan Tuhan? Saya baca di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada doa-doa yang tidak dikabulkan Tuhan karena untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudaraku, kalau tadi ayat-ayat yang saya bacakan, apakah ada di antara ayat-ayat tadi yang doanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka? Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak melihat ayat yang ini, ayat yang penting, bahwa jika kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, pasti doa itu tidak akan dikabulkan. Jadi doa yang bagaimana sebetulnya yang akan dikabulkan Tuhan? Kita mau baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Ya, pagi ini kita banyak membaca firman Tuhan, tapi kita simak aja ya Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Perhatikan ayat selanjutnya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita hanya bisa dikabulkan apabila kita berdoa menurut kehendaknya, bukan berdoa menurut hawa nafsu kita. Pak, kalau begitu nggak boleh dong kita berdoa minta punya mobil. Siapa bilang? Saya nggak bilang begitu loh Bapak Ibu. Yang saya bilang adalah berdoa menurut kehendaknya. Jadi gimana dong Pak berdoa untuk minta mobil? Berdoanya adalah ketika kita minta mobil kepada Tuhan, tetapi di dalam benak kita, hati kita, pikiran kita, mobil itu akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Maksudnya bagaimana? Saudara kalau aktif di dalam gereja, saya kesaksian sedikit tentang diri saya. Ketika saya bekerja di Jakarta di pabrik helm yang sampai sekarang ini saya kerja, sampai dengan selesai di Jakarta saya ditawarin pindah ke Medan. Saya punya 2 anak yang masih kuliah, dua-duanya kuliah Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya harus mengeluarkan uang kos, saya harus membayar biaya kuliah, kemudian kita juga menanggung kehidupan sehari-hari. Jadi ketika saya terakhir di Jakarta, saya itu tidak punya simpanan Bapak Ibu. Maka bos manggil saya terus bilang, Pak Tris mau nggak saya kirim ke Medan? Waduh jauh amat Pak. Maksudnya gini, di Medan itu Pak Tris bukan karyawan biasa. Jadi nanti kalau di Medan itu berhasil, Pak Tris saya kasih free sharing, profit sharing 10%. Wah puji Tuhan saya pikir, ini ada profit sharing. Saya percaya kalau Tuhan menolong saya, pasti saya akan mendapatkan itu. Jadi saya menyetujui pindah ke
ke Medan. Setelah di Medan, Bapak Ibu Saudara, setelah kita berjalan 1 tahun, saya merasa bahwa Tuhan, saya berpikir saya ini hamba Tuhan meskipun saya juga melayani ya di Medan, tapi saya berpikir saya ingin lebih mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau full timer melayani Tuhan. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau saya full timer, tapi kalau saya pulang Semarang tapi saya nggak punya rumah, itu pasti repot Tuhan. Kenapa? Karena namanya orang kontrak itu setahun itu cepat sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya sudah mengalami kontrak-kontrak, memang kebetulan yang saya alami kontrak, tapi kontraknya dibayar kantor, jadi saya juga nggak pusing ya. Mau habis mau enggak, pokoknya begitu habis tinggal ngomong bos perpanjang. Tapi bagi mereka yang harus bayar sendiri, kontrak rumah itu setahun itu pendek. Sepertinya memang setahun ya, 12 bulan. Tapi setelah kita jalani udah tahu-tahu kontrak sudah habis lagi. Kita pusing, saya bilang, Tuhan, kalau saya hanya kontrak, saya pasti setiap kali kontrak habis bingung. Masa hamba Tuhan itu mau mempersiapkan firman Tuhan, mau melayani orang, mikirin kontrak rumah habis, gimana perpanjangnya Tuhan. Lebih-lebih ini maaf bicara, kalau saya hamba Tuhan berpenghasilan rendah, pasti saya akan berpikir gimana cara memperpanjang kontrak rumah. Saya mungkin bisa utang sana sini, waduh, hamba Tuhan kok banyak utang. Ini maaf ya Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan kok banyak utang. Jadi Tuhan, saya tidak ingin mempermalukan nama Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, berikan saya sebuah rumah. Saya berdoa itu tanpa saya tahu sebetulnya kehendak Tuhan apa untuk saya minta rumah. Tapi secara tersirat, ketika saya minta Tuhan untuk memberikan saya sebuah rumah, kan tujuan saya supaya saya sebagai hamba Tuhan tidak terhalang oleh karena pemikiran-pemikiran sewa rumah. Ketika saya selesai berdoa dan saya berinisiatif untuk pulang ke Semarang, saya ngomong sama bos-bos, saya pengen pulang Semarang. Belum selesai Pak, tapi ajaib dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempunyai keinginan itu ketika saya order kelilingan helm ke instansi-instansi, itu ada pesanan dari Honda. Dari Honda itu helm, pesannya helm itu tidak tanggung-tanggung. Saya lupa 15.000 atau 25.000 piece. Sehingga untungnya besar sekali. Tapi itu bukan buat saya, buat perusahaan. Untungnya besar sekali. Tapi kalau saya ambil 10% dari keuntungan itu, lumayan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita selesai mengurusi dan mengirim helm itu, hitung-hitungan, kemudian akhir tahun kita sama bos, Pak, sesuai dengan janji Bapak, saya minta dihitungkan komisi saya. Hitung Bapak Ibu. Saya dapat sejumlah uang, dan saya langsung bilang sama istri saya, ayo kita cari rumah di Semarang. Tapi ternyata uang sejumlah itu nggak bisa untuk beli rumah. Akhirnya kita membeli rumah tanah kosong. Sebetulnya rumahnya sudah ambruk Bapak. Nah, itu murah. Akhirnya saya beli. Saya percaya Tuhan akan persiapkan saya. Dan di dalam perjalanan kehidupan saya di Kota Medan, banyak sekali berkat yang saya terima. Akhirnya saya bisa membangun rumah di Semarang dan saya punya rumah. Saya nggak utang, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak utang, itu lunas. Nah, setelah tiba saatnya saya harus kembali karena saya sudah ngomong sama bos. Bos bilang ya udah bulan depan meskipun diudah mundur bulan depan, tapi saya percaya sudah tiba saatnya saya kembali ke Semarang. Saya minta lagi sama Tuhan mobil Bapak Ibu Saudara. Ini kadang-kadang saya itu berpikir saya ini kadang-kadang agak serakah juga nih sebagai manusia. Tapi itu bukan tujuan saya untuk minta mobil supaya saya bisa berpoya-poya ya pergi ke rekreasi bersama keluarga. Enggak, tapi tujuan saya begini, karena selama saya melayani Tuhan, saya sering melihat bahwa gereja itu ketika jemaatnya banyak di tempat-tempat jauh, orang miskin, itu harus diangkut dengan mobil ke gereja. Nah, tujuan saya begitu. Tuhan, saya ingin kalau bisa saya diberikan mobil Tuhan. Karena apa? Kalau saya melayani di gereja, banyak orang-orang miskin yang di pinggir-pinggiran tidak dapat ke gereja, saya bisa menjemput mereka. Yang selama ini mungkin mereka lakukan dengan menyewa angkot. Sehingga singkat cerita, Tuhan mengabulkan doa saya. Karena begitu saya pulang ke Semarang, saya masih punya sisa tabungan. Saya tanya-tanya mobil, ada mobil
mobilnya murah. Waktu itu saya ambil Panther ya Bapak Ibu Saudara. Panther tahun 97. Saya bisa bayar dengan lunas, saya nggak utang Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan kasih. Saya waktu itu belum menyadari. Setelah saya membaca firman ini, saya baru menyadari, oh ternyata apa yang saya minta itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena apa yang saya minta itu adalah saya ingin rindu melayani Tuhan dengan istilahnya lancar gitu. Meskipun banyak doa-doa yang mungkin tidak dikabulkan Tuhan, tetapi kita harus tetap percaya apabila kita berdoa menghendaki sesuatu, kita mau seturut dengan kehendak Tuhan, kita pasti akan menerimanya seperti yang firman Tuhan katakan Bapak Saudara. Tetapi hal yang penting ketika saya belakangan ini menyadari sebetulnya kehendak Tuhan itu apa sih? Memang kalau saya hanya melayani, menyampaikan firman Tuhan, dan melayani di sana sini, di tempat-tempat terpencil sekalipun, memang saya melayani firman Tuhan. Tetapi sebetulnya apa sih kehendak Tuhan? Saya pernah bahas ini kalau nggak salah. Kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat, saya loncat ya, ayat 4, ayat 9 dan ayat 15. Ayat 4 dikatakan, para pencemooh ini, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka menanya, janjinya Tuhan mau datang itu kapan, dan mereka mencemooh orang-orang percaya. Loncat di dalam ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan Tuhan tidak lalai, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ternyata kehendak Tuhan hanya satu di dalam perjalanan kehidupan manusia, yaitu supaya jangan ada yang binasa. Mari kita berbalik dulu ketika penciptaan Tuhan di dalam kitab Perjanjian. Kita semua tahu cerita kitab Perjanjian. Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan Hawa. Keinginan Allah, kerinduan Allah adalah ketika dia menciptakan manusia itu, dia ingin selalu bersama-sama dengan manusia itu. Betul, saudara? Dia ingin bersama Adam dan Hawa di taman itu. Dan dia berikan wewenang untuk mengelola, untuk meneruskan keturunan supaya memenuhi bumi. Itu awalnya. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah. Tuhan itu sedih melihat keadaan ini, sehingga dia ingin rindu supaya manusia ini boleh kembali bersama-sama dengan Tuhan. Caranya gimana? Dia kirimkan para nabi-nabinya, dia kirimkan orang-orang utusannya. Gunanya apa? Supaya jangan ada yang binasa, supaya mereka semua berbalik dari jalan yang jahat, supaya mereka boleh bersama-sama kembali dengan Tuhan. Tapi ternyata meskipun para nabi, para utusan diberikan Tuhan bagi manusia, mereka tetap saja tidak berhenti berbuat dosa. Sehingga akhirnya jalan satu-satunya adalah Allah turun ke dunia dalam rupa Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Tujuannya Bapak Ibu, apa Bapak Ibu Saudara? Jangan ada yang binasa. Jadi Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, tujuannya cuma satu, jangan ada di antara kita yang binasa. Supaya apa? Pada langit baru dan bumi baru, Tuhan bersama-sama dengan orang percaya, dia memerintah dan kita memerintah bersama dengan dia. Tujuannya cuma itu Bapak Ibu. Jadi kehendak Allah adalah supaya jangan ada yang binasa. Jadi setiap kita orang percaya, kita harus mendoktrinasi pikiran kita, hati kita. Setiap kali kita berjumpa dengan orang, pikirkan jangan ada yang binasa. Artinya apa? Ketika kita ketemu sama orang, belum kenal Tuhan Yesus, sampaikan supaya apa? Jangan binasa. Supaya apa? Bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu hari Sabtu saya ke Tegal berjumpa dengan anak-anak saya. Anak kita biasa kumpulnya di Tegal. Anak saya di Kerawang itu tidak boleh sama grupnya sampai ke Semarang, dilarang. Jadi di Tegal masih boleh. Akhirnya kita ketemu di Tegal. Dan saya mesbah keluarga, saya sampaikan hal penting ini. Kalau saya bilang anak
anakku, menantuku, cucuku, istriku, tanamkan di dalam benak kita, jangan ada yang binasa. Supaya apa? Ketika anak-anak saya ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara atau siapapun dimanapun, supaya dia menyampaikan kebenaran ini, supaya semua orang beroleh selamat. Sebetulnya apa benar sih Tuhan tidak menghendaki orang binasa? Coba kita lihat di dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Firman Tuhan katakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi jangan dibilang kalau orang jahat terus mati kita syukur-syukur masuk neraka. Enggak, Tuhan ini tidak berkenan Bapak Ibu. Tetapi apa yang berkenan? Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Maka bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi tujuan Tuhan itu bukan untuk orang-orang yang jahat mati, enggak. Tapi dia kepingin supaya orang jahat itu berbalik, bertobat, supaya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jangan ada yang binasa, Bapak Ibu Saudara. Itu tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan jika kita meminta sesuatu di dalam segala problem permasalahan kita, percayalah bahwa ketika kita mau dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, jangan ada yang binasa. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal 2, saya lupa ayatnya berapa, Tuhan katakan bahwa Dia memberikan benih. Artinya apa? Benih itu bukan berarti benih dikasih benih tanaman, tapi Tuhan berikan benih kepada kita supaya kita punya kemampuan untuk menjangkau jiwa. Mungkin kalau kita tidak punya rumah, Tuhan kasih rumah supaya kita bisa menampung banyak orang di dalam rumah kita untuk membentuk satu persekutuan, barangkali demikian. Kemudian kita membutuhkan mobil, seperti yang tadi saya saksikan, mobil ini kita pakai untuk operasional supaya menjangkau jiwa. Jadi Tuhan sediakan benih, bahkan Tuhan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang mau dipakai oleh Dia. Perlindungan Tuhan luar biasa. Kita lihat Ayub demikian luar biasa, Bapak. Tetapi ada hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Kita juga tidak boleh lepas dari pengertian atau pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang firman di dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang orang suka salah, nggak ngerti pengetahuan tentang firman, dia tembak aja, sehingga kita kesalahan juga, Bapak Ibu. Karena area Tuhan dengan area manusia itu berbeda. Saya mau ambil satu contoh. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan seterusnya, ya Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tapi apakah benar semua pekerjaan Yesus dapat kita lakukan? Ada orang yang ngomong itu benar. Ada seorang hamba Tuhan ngomong, saya sudah melakukan semua mukjizat yang Yesus lakukan. Hanya satu yang saya tidak dapat lakukan, yaitu saya membangkitkan orang mati. Itu belum. Tapi sebelum sampai dia membangkitkan orang mati, pendetanya sudah mati, Bapak Ibu. Jadi yang saya maksudkan adalah area Tuhan ini tidak dapat kita lakukan, Bapak Ibu. Jangan salah. Area Tuhan dan area manusia berbeda. Area Tuhan itu apa, Bapak Ibu? Ketika Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Boleh nggak manusia ngomong begitu, Bapak Ibu? Nggak boleh. Itu area Tuhan. Masa saya hamba Tuhan, saya sudah percaya Yesus, saya ngomong sama saudaraku, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Saya ini kurang ajar. Ini areanya Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia berkata kepada kekosongan itu, tumbuhlah tanaman, ya, Dia menciptakan hewan dengan firman-Nya itu. Nah, itu penciptaan itu areanya Tuhan. Jangan kita coba-coba melanggar area kita sebagai area manusia. Terus Dia bilang, ada seseorang, saya percaya Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang nyiapin pot di rumahnya agak besaran, diisi tanah, terus dikimin.
Ya dari dia nongkrong berdoa dalam nama Yesus, dalam pot ini akan tumbuh pohon mangga yang manis, yang luar biasa manisnya. Orang nanya, Pak, ngapain Pak kok tiap pagi potnya ditumbang? Saya percaya di dalam nama Yesus pot ini akan tumbuh pohon mangga. Bisa tumbuh nggak Bapak Ibu? Sampai mati kamu pohon ini, tanah itu tetap tanah. Kita nggak bisa menciptakan, itu hal yang Allah. Jadi meskipun kita berdoa setengah mati pagi, siang, sore, malam, sampai kita mati pun itu tanah itu tetap tanah kosong. Gak bisa dia terus mendadak dikasih biji mangga sama Tuhan tumbuh di situ, nggak bisa. Tuhan sudah menciptakan tanaman mangga, dia tidak akan menciptakan mangga yang baru. Kalau kita mau mangga tumbuh itu ya kita beli mangga bijinya, kita simpan keringkan terus kita tanam, ya itu boleh bisa. Jadi inilah yang harus kita ngerti Bapak Ibu Saudara. Pengertian-pengertian ini yang membuat kita tahu bahwa apapun yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita harus seperti itu. Contoh yang gampang cerita Ayub Bapak Ibu. Ketika Ayub ini dipuji-puji Tuhan, dia hamba yang setia, memberikan persembahan segala macam. Kemudian di situ diceritakan di sesi yang lain bahwa Tuhan baru ketemu dengan para malaikat, si iblis datang ngobrol dan seterusnya. Ayub tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau dia mau dikerjain sama iblis dalam cerita ini, dalam cerita di Alkitab, Ayub nggak tahu. Ayub nggak tahu bakalan dia akan dihabisin tanahnya, sawah ladangnya, kekayaannya, anak-anaknya, istrinya. Ayub nggak tahu kalau dia mau dihabisin istrinya enggak ya, mau dihabisin harta bendanya sama si iblis. Kenapa? Karena itu pembicaraan Tuhan dan iblis di surga. Ayub nggak tahu itu, tahu-tahu persoalan melanda hidupnya dan dia begitu sengsara menderita. Tapi kita melihat bahwa Ayub tidak memuja Tuhan. Kalau saya tanya waktu itu Ayub kan nggak tahu ya, karena itu pembicaraan surga, Ayub kan di bumi nggak tahu. Tapi kita tahu nggak Bapak Ibu cerita Ayub? Kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita sudah baca di Alkitab kita. Kenapa Tuhan menceritakan tentang Ayub yang nggak tahu apa yang dikerjakan Tuhan? Karena Tuhan kepengen supaya kita ngerti, kita tahu. Ternyata kesetiaan Ayub kepada Tuhan, ternyata Ayub ini bisa menjaga dirinya untuk tidak menghujat kepada Tuhan di dalam setiap penderitaan. Itu menghasilkan hasil di dalam kehidupannya, dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan tidak berubah. Tuhan memberikan kita cerita Ayub supaya kita ngerti. Karena setiap manusia kalau nggak ngerti melakukan segala sesuatunya salah, dan ketika doanya tidak dijawab Tuhan, terus kita merasa bahwa Tuhan, saya kok doanya tidak pernah dijawab, apa Tuhan benci sama saya ya? Atau mungkin kita katakan Tuhan itu nggak adil sama saya. Saya sering mendengar kesaksian di gereja, semua orang diberkati Tuhan luar biasa, dapat rumah, dapat mobil, dapat uang, tahu-tahu ditransferkan ini ada sebagainya, luar biasa. Itu karena kita nggak ngerti, nggak memahami kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa membedakan areanya Tuhan dan areanya manusia. Kita harus bisa mengerti tentang segala hal apa yang firman Tuhan ceritakan. Demikian juga Abraham, ketika Tuhan nyuruh dia meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya, pergi ke suatu negeri yang yang akan Tuhan tunjukkan nanti. Abraham tahu nggak di mana dia mau ditunjukkan? Nggak ngerti Bapak. Nah, kita tahu nggak Bapak? Kita tahu Kanaan yang dituju. Tahunya dari mana? Karena kita baca firman. Jadi firman ini memberikan pengertian tentang segala sesuatu kepada kita. Apabila kita percaya kepada Yesus dan kita membaca firman-Nya, firman itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita melakukan bertindak tentang segala sesuatu, kita ngerti ini yang benar. Dan pagi hari ini saya mau katakan, ketika kita mau supaya doa kita dikabulkan, rubah paradigma kita, image kita, hati kita, bahwa di dalam kehidupan setiap orang percaya harus muncul perkataan, harus muncul keinginan, jangan ada yang binasa. Jadi ketika saya firman ini menjadi rema dalam kehidupan saya kemudian memilah-milah pekerjaan apa yang belum saya lakukan. Kakak saya yang belum
percaya Yesus, ada 2 orang adik saya. Begitu firman ini menerima terus berbicara kepada saya langsung, saya tidak mau terlambat. Saya harus datang kepada kakak saya dan saya bilang, kakak saya, loh sebetulnya kamu itu pegang agama apa sih? Ya ketawa-ketawa. Saya bilang, kamu itu nanti kalau mati bagaimana? Terus saya cerita tentang Tuhan yang menciptakan langit bumi manusia, yang menghendaki jangan ada yang binasa, ya ingin ada penebusan dan bersama-sama di surga. Saya katakan percaya Yesus, sederhana. Kepada kakak saya yang satunya lagi saya datang. Saya sempat-sempatkan karena saya tidak mau terlambat. Maaf saudara, usia manusia itu tidak bisa diduga. Kalau saya terlambat terus dia meninggal, saya akan menyesal seumur hidup karena saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Saya terus bergerak. Dan setiap kali saya ketemu orang, selalu benar saya jangan ada yang binasa. Jadi saya enggak berencana, saya akan memberitakan tentang jangan ada yang binasa ini sepanjang saya bisa menyampaikannya kepada setiap orang. Dan percayalah, kita akan minta kepada Bapa dan doa kita akan dikabulkan karena kita percaya di dalam kehidupan kita hanya satu tugas, jangan ada yang binasa, supaya kita bersama-sama dengan Allah di langit yang baru, bumi yang baru sampai selama-lamanya. Tidak ada ukuran waktu di sana. Dunia ini ukurannya cuma pendek, tapi di dalam kekekalan tidak ada ukuran waktu. Kita bersuka cita bersama Tuhan. Biarlah kiranya firman ini Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Amin. Kita akan memujikan suara kemenangan buat ujian dari setiap kita orang percaya. Meskipun musuh di depanku, kita akan menghadapinya. Engkau bersamaku. Engkau bersamaku.
tentang doa yang benar, pengertian kepada kami tentang tugas kami sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami, perlindungan-Mu, penyertaan, berkat-berkat-Mu menyertai setiap kami, karena Engkau berjanji bahwa akan memberikan benih kepada setiap kami Tuhan. Kami percayakan hal itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba mohon biarlah Roh Kudus sendiri menyempurnakan segala sesuatu yang sudah kami dengar pagi hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini terus bertumbuh, berbuah, dan boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius yang mengembalakan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati istri, anak-anaknya, berkati seluruh keluarga besarnya, khususnya ketika hamba-Mu ini boleh membawa umat-Mu di tempat ini untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih intim lagi, mengerti akan apa yang Kau kehendaki bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati para pelayan, pengerja-pengerja gereja-Mu, juga berkati umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapa, Kau akan memakai gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang luar biasa, menjangkau jiwa-jiwa, dan seluruh ruangan ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan setiap doa kiranya sekarang sudah mulai terarah doa yang sebenarnya harus kita lakukan seperti apa. Tapi lepas dari itu, Tuhan punya kehendak bahwa kehendaknya supaya setiap orang jangan binasa dan mereka akan beroleh kehidupan yang kekal. Berdoa untuk itu supaya terjadi penyertaan Tuhan pada keluarga-keluarga, memiliki kesaksian yang benar, yang hidup, dan tetangga mereka, mungkin sahabat mereka, terutama keluarganya diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan. Terlebih kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Muda Nyo Kristianto, dan dengan kesetiaan hambanya telah menjadi bagian dalam pelayanan firman di tempat ini, dan kiranya apa yang telah kita lakukan akan menjadi berkat yang besar bagi keluarga Bapak dan juga terutama pertumbuhan gereja di tempat ini. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, kami menyambut kehadiran Anda yang pada pagi hari ini merupakan kehadiran pertama kalinya. Mungkin ada di antara saudara sekalian yang lama tidak bersua selama beberapa bulan adalah Bapak Paulus Stigma, ya. Kita sambut dengan tepuk tangan bersama. Kita merindukan karena satu dan dua hal, sehingga menurut protokol kesehatan, mengenai usaha perjuangan dalam ibadah, akhirnya kita juga ketemu Bapak Paulus Stigma di tempat ini, juga Ibu Lini dan yang lain-lain. Dan kami berharap tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kita akan melihat rekan-rekan kita yang berhari ulang tahun. Apakah ada yang berhari ulang tahun di pagi hari ini? Ya, yang pertama Saudara Andreas, ya, ada hadir tidak hadir ya. Pagi ini itu 4 November. Ada lagi yang lain? Ya, satu orang saja. Kita berdoa untuk yang berhari ulang tahun, dan sekaligus kita juga mempersiapkan diri untuk mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah menjangkau hati kami, memberkati, dan kiranya apa yang sudah kami dengar akan bertumbuh dalam hidup ini dan memberkati Tuhan setiap pribadi yang beribadah dengan sungguh, menangkap kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang telah didengar ini akan semakin hari semakin membentuk kehidupan yang
layak di hadapan Tuhan sebagai seorang yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, memberkati kami dalam pelayanan firman. Engkau tambah-tambahkan berkat dalam kehidupan rumah tangga, apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat menjadi berhasil. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Andre yang berhari ulang tahun di 14 November ini. Kiranya berkat Tuhan akan bertambah-tambah dan akan membuat keberhasilan demi keberhasilan yang membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk kesehatannya dan semangat yang baru di usia yang sekarang ini. Kami sambut Tuhan saudara kami ini yang berhari ulang tahun. Kami juga hendak mengaturkan persembahan kami yang kedua, yang merupakan persembahan syukur kami. Kami percaya bahwa ini adalah tantangan di saat situasi seperti ini, tapi kami percaya juga merupakan sebuah bukti ketaatan. Kami percayakan kepadamu seberapa besar persembahan yang dapat kami aturkan kepadamu, kiranya berkenan di hadapan Tuhan untuk meluaskan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini melalui gereja yang Tuhan sudah bangun. Dan inilah doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita nyanyikan sebuah pujian karena yang berhari ulang tahun tidak ada di tempat kita. Sebuah pujian takkan pernah ku berikan persembahan yang biasa. Shalom Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Tuhan. Shalom. Sebentar saya akan menyampaikan informasi yang akan saya sampaikan untuk kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Yang pertama dari persekutuan doa online yang akan diadakan pada hari Selasa hingga Rabu jam 8 malam. Ini akan diadakan lewat Zoom meeting yang nantinya link akan dibagikan lewat grup gereja kita di WhatsApp. Lalu untuk yang selanjutnya ada persekutuan doa pagi diadakan tiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5 pagi hingga 6 pagi lewat live dari Instagram gereja kita di @GIA Majapahit tanpa spasi dan tanpa tulisan. Lalu latihan badminton diadakan pada hari Kamis jam 6 hingga jam 9 malam bertempat di lapangan Elroy Lamongan
Untuk saudara-saudari yang ingin mengikuti, nanti dapat mengkontak ke Bapak Andreas Denny di nomor yang tertera di luar sana. Lalu, jika tidak ada pengumuman tambahan, saya kembalikan. Ya, Bapak Ibu, kita masih dengan lagu ini. Kita berdiri bersama setelah kita membacakan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa syafaat untuk rekan-rekan kita yang tidak sempat hadir, mungkin karena sakit. Kita doakan untuk kondisi kesehatan Ibu Diaken Mistika Sari Santoso. Namun sebelumnya kita membaca pengakuan iman rasuli, mari kita nyanyikan ref dari pujian ini. Tak akan pernah kubawa. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa mengangkat tangan. Kita juga mengingat bisa Ibu Diaken Mistika Sari Santoso yang sakit, Ibu Winnie yang sakit, kita doakan supaya dipulihkan kondisi fisiknya. Mungkin ada lagi yang lain yang bukan karena sakit, mungkin sakit kantong, tompes, atau mungkin pergumulan lain, bisa mengangkat tangan. Kalau ada ya berapa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tangan terangkat di hadapanmu adalah hal yang sangat indah. Karena bagi mereka adalah Engkau satu-satunya. Merupakan sebuah pengakuan yang dalam, yang tak terucap. Kami merasakan tangan-tangan yang terangkat ini ada sentuhan tersendiri di hadapanmu. Dan kami percaya setiap tangan yang tersentuh oleh kuasa Tuhan
akan mengalami sebuah mukjizat. Segala kesulitan, segala tekanan dalam hidup ini akan segera berlalu, dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Kami berdoa secara khusus untuk kesehatan Ibu Diaken Istika Sari Santoso, demikian juga untuk Ibu Wiwi. Engkau jamah, Engkau pulihkan, dan kami percaya Engkau Yehova Rafa, Engkau yang merapahkan kondisi kesehatan setiap orang, Engkau yang merelaksasikan keadaan setiap orang, dan Engkau yang membuat hidup ini dilepaskan dari ketegangan-ketegangan, baik ketegangan dalam menghadapi ekonomi, ketegangan dalam menghadapi setiap urusan, dan Engkau memulihkan keadaannya sehingga dinyatakan sembuh, karena Tuhan telah merelaksasikan. Engkau layak menyandang gelar sebagai Yehova Rafa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pribadi yang beribadah kepadamu, dan kami percayakan setiap persembahan yang telah dipercayakan kepada Tuhan, baik persembahan yang pertama, persembahan yang kedua. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan, dan segala kondisi ekonomi mereka juga dipulihkan. Kami doakan untuk setiap pelayan, baik song leader, singers, penari tamborin, pemusik, asyas, majelis yang ada dalam ibadah ini. Kami percaya para diaken juga diberkati. Pendampingannya, kesetiaannya sangat luar biasa. Bersyukur untuk petugas yang menyampaikan informasi, bersyukur kepadamu untuk petugas yang menangani, dan karena kebaikan kami semua boleh diberi dalam pelayanan ini. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini, besertalah Engkau Bapa dengan kami semua dari tempat ini sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkatlah kedua tanganmu saudara. Percayalah Tuhan ada bersama. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan engkau memposisikan hidupmu sebagai seorang yang kesepian, sebagai seorang yang tertekan, tapi lihatlah Tuhan sudah memeliharakan engkau, mengangkat segala sesuatu yang menekan hidupmu. Dan karena Tuhan telah menyatakan wajah Allah menyinari engkau, dan engkau tampil bersinar, dan oleh berkat-Nya, oleh kasih-Nya, Kristus akan berdiam di dalam hidupmu, selalu memberikan kekuatan, dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpinmu, membimbingmu, menghiburmu. Mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya.